Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 eh, akan mempresentasikan mengenai analisis bentuk evaluasi dan perbandingan pembelajaran formal, yaitu SMK, dengan pembelajaran non formal, yaitu BLK atau Balai Pelatihan Kerja. Untuk anggotanya sendiri, anggota kelompok kami ada yang pertama ada Arif Rahmat Siti dengan NIM K15 2013, dengan kemudian ada Bayu Aji Pamukas dengan NIM K15 2019, dan saya sendiri Dina Fabilina dengan NIM K15 2027. Pembahasan kali ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada bentuk evaluasi pada lembaga pendidikan kejuruan formal atau vokasi, SMK, BLK, dan lain-lain. Kemudian bentuk evaluasi pada lembaga pendidikan kejuruan non formal atau lembaga kursus kejuruan, lembaga pelatihan kerja, dan lain-lain. Kemudian perbedaan dan perbandingan. Yang pertama, analisis bentuk evaluasi dan perbandingan pembelajaran formal SMK dengan pembelajaran non formal itu Balai Pelatihan Kerja atau BLK dalam teknik bangunan. Prinsip validasi di sekolah SMK itu alat ukur umumnya disusun oleh guru dan belum teruji validitasnya. Kemudian yang BLK, alat ukur umumnya disusun oleh tim ahli dan telah teruji validitasnya secara formal. Kemudian yang kedua ada prinsip reliabilitas. Yang SMK sendiri hasil pengukuran bisa bervariasi tergantung pada guru atau instruktur yang menilai. Kemudian untuk BLK, hasil pengukuran lebih konsisten dan stabil karena menggunakan alat ukur yang terstandarisasi. Selanjutnya ada analisis bentuk dan perbandingan pembelajaran formal SMK dengan pembelajaran non formal Balai Pelatihan Kerja dan Teknik Bangunan dalam prinsip objektivitas. Yang SMK itu penilaian bisa dipengaruhi oleh bias atau mengacu pada kecenderungan atau prasangka yang dapat mempengaruhi penilaian guru atau instruktur terhadap peserta didik, dan pengaruh subjektif guru atau instruktur. Yang BLK merupakan penilaian lebih objektif karena menggunakan alat ukur yang terstandarisasi dan rubrik penilaian yang jelas. Yang selanjutnya ada prinsip praktik. Pada SMK itu alat ukur dalam proses evaluasi bisa bervariasi tergantung pada guru atau instruktur. Yang kedua, BLK, alat ukur dan proses evaluasi lebih terstandarisasi dan mudah digunakan. Dan prinsip efisiennya pada SMK, evaluasi bisa memakan waktu dan biaya yang berlebihan. Untuk BLK, evaluasi lebih efisien karena menggunakan alat ukur dan proses evaluasi yang berstandarisasi. Selanjutnya untuk prinsip manfaat dari SMK, yaitu hasil evaluasi belum tentu dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara optimal. Kemudian yang BLK, hasil evaluasi lebih bermanfaat karena dapat digunakan untuk membantu kemajuan belajar peserta didik dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran di Balai Kota Pelatihan Kerja BLK Surakarta. Kelebihannya satu, penggunaan buku pegangan dan benda belajar. Kombinasi buku pegangan dan benda belajar memungkinkan peserta didik untuk belajar secara teori dan praktik secara berimbang. Hal ini dapat membantu mereka untuk memahami materi pembelajaran dengan lebih baik dan mengaplikasinya dalam situasi proyek. 2. Pemberian tugas membongkar dan memasang kembali benda uji. Tugas ini membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan motorik halus, kemampuan pemecahan masalah, dan pemahaman tentang struktur dan fungsi benda. Selanjutnya ada kelebihan nomor 3, pelaksanaan tes.
dengan wawancara atau tugas proyek. Tes ini memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan pemahamannya secara lebih mendalam dan komprehensif, serta kemampuan komunikasi dan presentasi mereka. Selanjutnya, kekurangan dari evaluasi pembelajaran di Balai Pelatihan Kerja BLK atau BLK Surakarta. Satu, tergantungan pada buku pegangan. Meskipun buku pegangan tidak selalu digunakan, ketergantungan pada buku pegangan dapat membatasi kreativitas dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Dua, keterbatasan jenis tes. Tes wawancara dan tugas proyek mungkin tidak dapat mengukur semua aspek kompetensi peserta didik. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama itu mengembangkan variasi metode evaluasi. Selain wawancara dan tugas proyek, gunakan metode evaluasi lain seperti tes tertulis, praktik, dan observasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan peserta didik. Yang kedua, memberikan kesempatan belajar mandiri. Artinya, dorong peserta didik untuk belajar mandiri dengan menyediakan bahan-bahan belajar tambahan seperti video tutorial dan artikel online. Selanjutnya, rekomendasi yang ketiga yaitu melakukan evaluasi secara berkala. Lakukanlah evaluasi secara berkala untuk memantau kemajuan belajar peserta didik dan menentukan apakah perlu dilakukan perbaikan pada proses pembelajaran. Kemudian evaluasi pembelajaran di SMK Negeri 1 Madiun itu kelebihannya yaitu satu, sistem penilaian yang komprehensif. Evaluasi pembelajaran di SMK biasanya menggunakan sistem penilaian yang lebih komprehensif yang mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, standarisasi dan kurikulum. SMK memilih kurikulum yang terstruktur dan terstandarisasi yang disusun oleh pemerintah dan dikaji secara berkala untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan industri. Kemudian kelebihannya yang ketiga yaitu pembinaan dan pendampingan yang lebih intens. SMK memiliki tenaga pengajar yang profesional dan berpengalaman yang dapat membimbing dan mendampingi siswa dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Siswa juga dapat mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan bakat di SMK. Kemudian ada kekurangannya yaitu yang pertama kualitas guru dan pengajar. Guru dan pengajar di SMK belum memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, keterlibatan siswa. Libatkan siswa secara aktif dan proses evaluasi seperti self-assessment, peer assessment, dan penentuan kriteria penilaian. Kemudian yang ketiga, jenis tes. Guru perlu menggunakan metode penilaian yang lebih beragam seperti observasi portofolio, proyek, dan penilaian kinerja. Yang terakhir yaitu ada rekomendasi dari evaluasi pembelajaran di SMK Negeri 1 Madiun yaitu mengurangi penggunaan tes tertulis. Penggunaan tes tertulis hanya untuk mengukur pengetahuan dasar dan pemahaman konsep, sedangkan sebagai kombinasi menerapkan metode penilaian autentik yang mengukur kemampuan siswa dalam konteks nyata seperti observasi saat praktikum, penilaian proyek, dan penilaian kinerja. Yang kedua, menciptakan kelas yang inklusif dan suportif dengan menciptakan kelas yang aman dan nyaman bagi siswa untuk berpartisipasi dan mengekspresikan diri mereka tanpa rasa takut. Sekian presentasi dari kelompok 10 mengenai perbandingan analisis untuk evaluasi dan perbandingan pembelajaran formal SMK di SMK Negeri Madiun dan pembelajaran non formal di Balai Pelatihan Kerja wilayah Surakarta. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika terdapat kekurangan materi atau masukan saran yang ingin kalian berikan, boleh banget ditulis di kolom komentar. Terima kasih.